Hai, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai kekayaan dan kekuasaan. Mengapa dipersoalkan? Suatu ketika seorang ibu pernah bercerita. Dia pergi ke pedalaman dan disitulah baru dia merasakan dicuekin dan tidak dihormati. Ibu ini adalah istri dari seorang yang sangat ternama. Kemanapun biasanya dia pergi, dia itu dilayani, dihormati, dan semua orang tunduk-tunduk kepada dia untuk bisa mendekat pada dia, untuk bisa menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tapi pengalaman pergi ke pedalaman yang jauh di mana tidak seorang pun mengenal dia, itu memberikan suatu pengalaman yang baru. Bagaimana sih rasanya jadi orang biasa? Demikian katanya. Dan ternyata dicuekin, tidak dihargai itu awalnya itu menyakitkan buatnya. Namun ibu ini belajar dari pengalaman tidak dihormati, tidak dihargai, dicuekin orang, dianggap sebagai orang biasa. Dia belajar satu hal, untuk menghargai dan juga menghormati orang lain termasuk bawahannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yakobus 5 ayat 1-6, kita bisa baca mengenai kecaman terhadap orang kaya. Tentu kaya bukanlah dosa. Kaya tentu berkat jika kita memperolehnya tanpa memeras orang lain, tanpa menahan upah pekerja, memberikan upah yang layak. Kaya adalah berkat apabila tidak dipakai hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri yang tanpa batas. Kaya adalah berkat jika dipakai untuk membantu sesama kita. Masalahnya, jika kita terlalu lama berada dalam kekuasaan dengan segala macam kekayaan, kita punya kekuatan, seringkali kita juga bisa kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kita. Masa pandemi ini semua orang menjerit kesusahan. Namun tentu kesusahan orang yang punya uang itu karena mungkin mereka tidak lagi bisa makan di restoran seperti biasanya, atau mungkin tidak lagi dapat berlibur ke luar negeri. Namun kesusahan orang yang hidup dari gaji harian tentu sangat berbeda. Besok makan apa? Belum membayar listrik, rumah kontrakan sewanya sudah habis, belum membayar uang sekolah anak menunggak berbulan-bulan. Itulah kesusahan orang-orang yang tergantung dari gaji harian dan tidak bisa bekerja selama masa pandemi. Bukan lagi soal makan di mana, tetapi apakah besok masih bisa makan? Apakah besok masih bisa membeli susu buat anak-anaknya? Apakah besok masih ada persediaan beras untuk dimakan? Cukup bagi anggota keluarga. Kesusahan seperti ini mungkin tidak pernah dirasakan, tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang yang kaya yang tidak pernah mengalami kekurangan makan. Inilah yang dipersoalkan di dalam Yakobus 5 ayat 1-6. Hai kalian orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kalian. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kalian. Kalian telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kalian telah menahan upah para buruh, yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenanmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kalian telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kalian telah memuaskan hati sama seperti pada hari pembantaian. Kalian telah menghukum bahkan membunuh orang jujur dan yang tidak dapat melawan kalian. Inilah yang menjadi persoalan dari kekuasaan dan kekayaan, yaitu kita menjadi kehilangan kepekaan terhadap keadilan dan juga terhadap perjuangan orang-orang kecil di sekitar kita. Bahkan mungkin kita dengan tega bisa saja menindas orang lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk melatih kepekaan kita. Yang pertama, ketika saat ini kita punya suatu posisi, entah apapun juga, di suatu organisasi atau di kantor, di tempat kerja atau di masyarakat, hendaklah kita juga mau turun ke bawah langsung mendengarkan apa kata orang-orang yang kita pimpin atau rakyat kita, dan tanpa suatu struktur yang kaku kita bisa berbaur dengan mereka. Yang kedua, lebih ugahari di dalam makan, minum, membeli pakaian, dan segala macam hal-hal yang berupa barang-barang tersier atau yang tidak sungguh-sungguh kita butuhkan, apalagi itu barang mewah.
Ketika kita bisa melatih untuk hidup lebih sederhana, maka di situ kita juga akan lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang yang menderita. Ketika kita bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran kita untuk hal-hal yang tersier, maka kita juga akan punya kesempatan untuk menyisihkan penghasilan kita buat menolong orang-orang yang sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidup mereka. Pertolongan sekecil apapun yang kita berikan dengan batas kemampuan kita, itu akan sangat berarti bagi orang-orang yang sedang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, mulailah saat ini, jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu, pasti sangat berarti. Tetap setia, tetaplah melayani.